Saudara, kembali dalam Sapa Indonesia Malam. Kepada Kompas TV, penasihat hukum Barada Eliezer, Deolipa Yumara, menyatakan Barada Eliezer mengaku menyesal dengan keterangan yang telah disampaikan selama ini terkait kasus Barada Eliezer. Penasihat hukum juga mengungkap soal penembakan yang disebut adanya perintah. Bahwasanya mungkin dia selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya sehingga dia sadar dan dia mau terus terang semuanya supaya juga rasa bersalah dia kepada korban, kemudian kepada masyarakat dan kepada semuanya termasuk kepada institusi Polri, Polri juga bisa didamaikan dalam hatinya. Artinya Eliezer juga menyesal dengan dia ikut kemudian apalagi berkata-kata yang tidak sejujurnya. Betul. Satu hal terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif karena atas perintah. Oke, termasuk perintah untuk menembak. Ya, itu termasuk. Perintahnya ini satu orang, beberapa orang? Wilayah penyidikan. Saudara, Barada Eliezer telah menyatakan siap menjadi justice collaborator. Akankah Barada Eliezer segera melakukan hal yang kemudian membongkar semuanya, di mana ada sejumlah hal yang misterius terjadi pada penembakan 8 Juli lalu. Kami akan membahasnya bersama dua narasumber, penasihat hukum Barada Eliezer, Muhammad Burhanuddin, dan juga informasi yang kemudian nanti kami akan gali dari sini. Bung Muhammad, Bung Burhan, selamat malam. Iya, siap, Pak. Iya. Informasi yang terbaru yang luar biasa disampaikan oleh Barada Eliezer adalah bahwa ia diperintah. Anda bisa menjelaskan soal ini? Bung Burhan? Iya. Iya, jelas? Ulang lagi Mas, ini tadi hilang-hilang tadi ini. Baik. Barada Eliezer menyampaikan informasi yang luar biasa bahwa ia menyatakan selama ini ia meminta maaf karena seolah-olah yang mengatakan bahwa selama ini tidak benar. Yang benar adalah ia diperintah. Ada penjelasan soal ini? Iya, saya kira Mas gini kemarin kan pasca kami diberi kuasa oleh Baradae, kemudian kami sampaikan komitmen bahwa kami akan membantu sepanjang dia bisa terbuka secara terang, mengungkapkan secara terang benderang apa sih yang menjadi fakta-fakta hukumnya. Jangan lagi ada yang ditutupi gitu. Nah, alhamdulillah kemarin kita sepakat dia mau buka semua gitu. Akhirnya dia tuangkan dalam satu keterangan tertulis, dia menulis apa yang sebenarnya, kemudian lanjut di BAP dirampungkan malam itu sampai jam 3 subuh sih kemarin kita ini ada. Dan faktanya memang ada beberapa yang bergeser dari fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan Barada ini siap memang yang dituangkan di BAP terbaru itu ya dia cerita belak-belakan apa yang terjadi, apa yang dia lakukan, siapa pelakunya dan siapa-siapa di seputar tempat kejadian udah bongkar semua, udah ada di tim penyidik Mas itu. Ada sempat membaca juga tulisannya? Iya, sebelum ini dia nulis dan kita tim lawyer ini yang bisa 2 orang itu Bung Olive juga sempat membaca gitu dan mengetahui kronologisnya dari. Baik, saya harus bertanya ini karena ini pertanyaan yang kemudian menjadi inti dari apa yang kemudian selama ini berminggu-minggu kita berbicara soal ini. Artinya tidak ada tembak-menembak dari tangga ke arah kamar Ibu Putri. Penyidikan masih itu. Ya, tapi itu juga udah dituangkan gitu ininya. Kejadiannya di lantai pertama dekat tangga dan ya sebenarnya ada tembak menembak, sebenarnya nggak ada. Bagaimana? Tidak terjadi tembak menembak. Tidak terjadi tembak menembak. Itu yang kemudian disampaikan oleh tulisan dari Barada Eliezer. Iya, bahwa tembak menembak itu tidak terjadi di tangga dan yang selama ini kan kita ketahui seperti itu ya, di tangga dan rumah. Dan kamar Ibu Putri. Kamar itu ada Brigadir Yosua, di tangga itu ada Barada Eliezer. Tidak seperti itu kejadiannya. Tidak seperti itu, Mas. Tidak seperti itu. Seperti apa kejadiannya dituliskan oleh Barada Eliezer. Bahwa saya mendapat informasi, saya harus tanya juga bahwa ia belakangan turun justru setelah Brigadir Yosua jatuh bersimbah darah. Tidak juga begitu ininya
dia pas kejadian itu ada di ininya, tapi tidak gitu kondisi ininya, kondisi yang dia kemukakan fakta terakhirnya. Artinya waktu masih hidup Barada Eliezer, waktu Brigadir Yosua masih hidup, Barada Eliezer ada di situ? Ada di situ, ada. Ada. Jadi proses pembunuhan, misalnya proses tewasnya Barada Eliezer, entah pakai itu dugaan pembunuhan atau yang lain, itu Barada Eliezer melihat dengan mata kepala sendiri? Melihat, dan ada beberapa saksi gitu. Udah dikemukakan ini, udah dibongkar semua, udah diungkapkan semua fakta-fakta hukumnya di BAP, Mas. Oh, Udah di udah di belak-belakang, udah diinikan kayaknya. Oke. Dan yang menembak Brigadir Yosua bukan Barada Eliezer? Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas untuk ini mengungkapkan ini, menjelaskan ini, karena ini wilayah penyidikan gitu, Mas. Baik. Tapi intinya dia mengakui kesalahannya, berarti dia berbuat juga, dan karena dia mau justice collaborator, berarti itu kan isyarat bahwa ada pelaku lain yang terlibat gitu. Itu isyaratnya ke sana, Mas. Dia diperintah untuk apa, Pak Burhan? Kan dikatakan dia diperintah. Ya, ada perintah terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Tapi Pembunuhan. sifatnya spontanitas, Spontanitas. Baik. Artinya ada diperintah. Dan seperti apa? Iya, Apakah kemudian ada dua versi? Apakah kemudian diperintah untuk menembak saat Brigadir Yosua masih hidup atau saat Brigadir Yosua sudah jadi jenazah? Itu dua hal yang berbeda. Betul ya, Mas. Ya. Dan jawabannya adalah pada waktu itu? Masih hidup. Oh, masih hidup. Oke, baik. Dan memang betul bahwa itu adalah senjata Glock 17 adalah senjata milik Barada Eliezer? Iya, dia bilang dia senjatanya dia, Mas, gitu ya. Beberapa bulan setelah dia memegang ya, baru beberapa bulan ya, betul? Iya, benar ya. Baik. Dari semua ini artinya Barada Eliezer adalah saksi kunci. Tentu perlu perlindungan khusus soal ini. Betul demikian, Pak Burhan? Iya, benar, Mas. Ini kan sebenarnya kotak Pandoranya kan udah kebuka di Barada Eliezer ini. Dari kemarin BAP itu udah kebuka semua. Nah, ini kalau tinggal disesuaikan barang-barang bukti dengan pengakuan Barada ini gitu. Nah, begitu dapat barang-barang bukti yang bersesuaian, ya pasti udah ada SK selanjutnya. Ya, kalau tadi disebutkan, saya harus tanya terakhir untuk ini, saya tanya ke Pak Burhan. Kalau tadi dikatakan tidak ada tembak-menembak dari tangga ke kamarnya Ibu Putri, artinya proses kematian Brigadir Yosua adalah bentuk eksekusi. Sudah bertekuk lutut misalnya, lalu kemudian ada proses pembunuhan di sana. Saya tidak bisa cerita secara gamblang sampai ke sana gitu. Tapi itu apa yang kejadian yang Mas utarakan itu udah digambarkan oleh Barada di BAP-nya. Artinya tergambar di sana soal pertanyaan saya tadi. Iya, sudah tergambar semua. Oke, artinya betul bahwa memang tidak ada proses tembak menembak, tapi ada hal lain yang dalam tanda kutip adalah eksekusi terhadap Brigadir Yosua. Mungkin arah ke sana, Mas, ininya. Baik. Tentu nanti kita akan gali lagi soal ini. Apa yang sekarang dilakukan oleh tim pengacara terkait dengan saksi kunci? Karena ini luar biasa. Saksi kunci yang memegang semua informasi dan membuka. Padahal ia kan kalau dilihat dari pangkatnya tamtama paling bawah. Betul ya? Iya, benar-benar, Mas. Bagaimana proses perlindungan, lalu kemudian bagaimana proses pengungkapan nanti? Jangan-jangan misalnya ia berubah lagi nanti di BAP. Kan bisa saja, Pak Burhan? Bisa. Iya, ini lagi mau. Ya. Iya, jadi intinya kemarin kan kita udah sepakat bahwa kita dampingi dan dia harus cerita yang jujur, karena kita juga tidak mau terlalu berlarut-larut dengan cerita-cerita yang simpang siur kiri kanan. Dan alhamdulillah pada saat malam itu juga kami dua orang itu ya bisa secara hati nurani dia terbuka gitu, secara ini menceritakan detailnya. Dan kemudian dia karena udah itu dianggap yang benar versi Baradae, makanya kita minta di BAP dituntaskan secepatnya, dibuatkan format formilnya BAP-nya gitu, udah di apa segala macam. Pasca itu ya di pernyataannya juga dia tanda tangan, kemudian dijempol apa segala macam, itu kan tidak bisa di otak-atik lagi untuk lari kiri kanan gitu, Mas. Tidak bisa di otak-atik lagi. Ini hal yang menarik. Saya ke Pak Hasto. Pak Hasto sudah bergabung? Iya, Mas. Iya, Pak Hasto dari LPSK. Ini baru saja saya kemudian menyampaikan informasi terbaru. Ini saya yakin bahwa ini pernyataan yang belum pernah diinformasikan sebelumnya oleh pihak pengacara Barada Eliezer, karena masih baru sekali, bahwa tidak terjadi tembak-menembak dari tangga
ke kamarnya Ibu Putri seperti yang selama ini kita tahu antara Brigadir Yosua dengan Barada Eliezer. Ada hal yang lain yang cenderung diduga adalah eksekusi terhadap Brigadir Yosua sehingga yang bersangkutan meninggal. Seperti apa tentu sudah dituangkan oleh Barada Eliezer, versi Barada Eliezer. Nanti kita akan kemudian lihat perkembangannya, kita cermati dari proses penegakan hukumnya. Tapi saya ingin tanya, tentu ini menjadi hal yang menarik karena Barada Eliezer adalah saksi kunci yang membuka semua ini. Tentu ada hal yang saya harus katakan berbahaya bagi dirinya. Betul demikian Pak Hasto? Iya, sudah barang tentu ya. Jadi karena keterangan yang diberikan yang bersangkutan pada saat memberikan keterangan di LPSK agak berbeda ini ya. Bahkan jauh berbeda. Jadi jadi yang di LPSK ini sempat memberikan keterangan tapi yang versi yang lama? Iya, versi lama. Oke. Ya. Jadi setelah kami mendengar bahwa yang bersangkutan kemudian ditetapkan sebagai tersangka, memang kami kemudian menyadari potensi kebahayaan yang bakal menimpa yang bersangkutan ini. Oleh karena itu waktu itu kami kemudian menyampaikan pesan kepada kepolisian dalam hal ini Barreskrim agar penjagaan pada yang bersangkutan ini betul-betul diperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada yang bersangkutan ini. Karena kami sering mengalami ada tahanan yang kemudian meninggal dunia dalam tahanan polisi, disebutkan bunuh diri dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Oke, selain fisik kan juga ada juga misalnya karena tekanan lalu berubah pernyataan, berubah testimoni. Bisa juga Pak Hasto? Sangat mungkin. Oleh karena itu kalau nanti yang bersangkutan betul menyampaikan permohonan menjadi justice kolaborator kepada LPSK, tentu ini kami akan dalami semua. Oke, bagaimana dengan kemungkinan misalnya karena tekanan ya berubah pernyataan di kemudian hari? Ya, tentu kalau kan ada perjanjian perlindungan, Mas. Perjanjian perlindungan ini ditandatangani oleh LPSK dengan terlindung. Kalau terlindung ini kemudian tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan haknya, tentu kami akan hentikan perlindungannya. Oke, baik. Jadi sekarang mulai hari ini Barada Eliezer resmi dalam perlindungan LPSK? Belum. Kami juga baru mendengarkan secara lisan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi justice kolaborator. Saya mendengar juga dari media massa pengacaranya Senin berencana akan ke LPSK. Saya tidak tahu apakah bersama Baradae atau tidak. Tetapi sebaiknya itu sudah membawa permohonan tertulis sehingga dengan kronologinya syarat formil lah bagi permohonan LPSK. Dan LPSK juga jemput bola soal ini Pak Hasto? Karena ini kami sudah mendengar pengacaranya sudah berinisiatif untuk ke LPSK, kami menunggu saja. Oh, menunggu, baik. Terakhir Pak Burhan tadi mengatakan bahwa tidak mungkin berubah pernyataan. Dari mana Anda bisa meyakinkan itu? Kan bisa saja, ya tadi ada ancaman fisik misalnya, tapi bisa juga ancaman yang lain sehingga membuat tekanan berubah pernyataan di satu waktu. Karena sebelumnya kan berubah, hari ini berubah gitu misalnya. Nanti yang ketiga bisa jadi juga berubah. Bagaimana Pak Burhan? Iya, saya kira bisa sih relatif juga gitu Mas ya. Cuma kan gini, kemarin kan kami damping lawyer, dan di lawyer baru ini dia yang terbuka gitu, menyuarakan nuraninya. Pasca dia sudah mengutarakan yang sebenarnya, dia merasa plong gitu ya. Akhirnya kita lain jadi saya kira karena memang bahasanya kita tolong jangan terlalu berputar-putar lah gitu, bantu proses penyidikan. Oke, yang bersangkutan bekerja sama begitu ya, mau untuk seperti itu. Ya. Dan kelihatannya memang dalam tekanan Pak Burhan ya, kan Anda bisa melihat bagaimana kemudian secara kasat mata. Ya kalau proses yang kami dampingi sih dia udah lebih tenang. Udah lebih tenang, lebih enggak walaupun masih kalau memberi keterangan ke kita masih nengok kiri kanan gitu, mungkin masa-masa hal-hal masih traumanya yang traumatis betul. yang lama masih ada sedikit. Baik. Tentu ini hal yang berat juga bagi Barada Eliezer untuk mengungkapkan yang sesungguhnya karena tentu dari sisi kepangkatan, lalu kemudian juga struktur hierarki ya, dan juga soal saksi kunci. Ya mudah-mudahan ini terungkap. Satu hal yang dicari adalah keadilan yang seadil-adilnya. Tentu ini yang menjadi harapan dari seluruh bangsa Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Muhammad Burhanuddin, pengacara dari Barada Eliezer. Tentu kami mencermati
apa yang kemudian terjadi di hari-hari ke depan. Terima kasih juga Pak Hasto Atmojo, Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak.